Sepertinya ada sesuatu yang selama ini kamu anggap biasa. Padahal di balik itu tersimpan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang diam-diam sedang mendekat, merayap perlahan ke dalam hidupmu tanpa kamu sadari. Dan saat energi ini datang kepadaku, aku langsung bisa merasakannya dengan kuat. Bahwa ini bukan sekadar tentang cinta biasa. Ini adalah tentang seseorang yang tidak hanya hadir dengan hati, tapi juga dengan kekuatan dan pengaruh besar dalam hidupnya, yang kini diam-diam sedang menginginkan satu hal sederhana tapi bermakna besar, hubungan serius bersamamu. Orang ini bukan sembarang orang. Dia punya posisi, punya nama, punya sesuatu yang banyak orang kagumi dan hormati. Tapi di balik semua itu, hatinya sedang bergemuruh, dan pusat dari segala gejolak itu adalah kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Orang berpengaruh diam-diam, menginginkan hubungan serius dengan kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Four of Swords. Dan disinilah semuanya dimulai. Segala sesuatu yang tampak seperti awal yang tenang, sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum momen itu sendiri terjadi. Selama ini dia seperti bayangan yang mengiringi langkahmu. Tak pernah benar-benar hadir di tengah cahaya, tapi juga tak pernah benar-benar hilang dalam kegelapan. Dia ada di antaranya, di ambang antara ragu dan harap, antara diam dan ledakan perasaan yang tak terbendung, tapi yang terlihat olehmu hanyalah diam. Wajah datarnya, gerakan tubuhnya yang minim, kalimat-kalimat netral yang tak memberi petunjuk arah. Kamu mungkin berpikir dia tak merasakan apa-apa, tapi kenyataannya, dalam diam itu, dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Diamnya bukan sekadar ketenangan. Diamnya adalah proses merenung, menimbang, menyembuhkan luka yang bahkan tidak kamu tahu pernah ada. Dalam heningnya, dia menelusuri kembali masa lalunya, bukan untuk terjebak di sana, tapi untuk memahami mengapa ia menjadi seperti sekarang. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah luka-luka yang lama itu telah sembuh atau hanya tertutup rapat, menyamar sebagai kekuatan semu? Dan yang lebih penting lagi, dia mencoba menjawab pertanyaan yang paling jujur. Apakah dia benar-benar pantas mencintai seseorang seperti kamu? Dia membayangkanmu dalam berbagai cara. Di waktu pagi ketika sinar mentari menyentuh kelopak matanya, di sore yang muram saat hujan turun perlahan, di malam sunyi ketika pikirannya tak bisa diam. Dalam bayangannya, kamu hadir seperti suara musik yang tak pernah membosankan. Kadang lirih, kadang menggetarkan, tapi selalu menyentuh. Dia tak berani bicara, karena takut suaranya justru merusak harmoni yang selama ini dia nikmati diam-diam. Tapi cinta yang ia rasakan bukan cinta yang riuh. Itu cinta yang membumi, yang hidup dalam diam, tapi tak pernah mati. Lalu muncullah Knight of Swords, dan semuanya mulai bergerak. Setelah begitu lama berdiam dalam ruang pikirannya sendiri, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa lagi ditahan. Seperti sungai yang akhirnya jenuh membendung arus, seperti api yang tak bisa selamanya ditutupi debu. Dorongan untuk bergerak itu datang seperti badai. Bukan karena dia tidak sabar, tapi karena dia akhirnya sadar. Diam tidak cukup untuk mempertahankanmu. Cinta, walau besar, jika hanya dipelihara dalam pikiran, takkan pernah sampai ke tujuan. Dia tahu, ini bukan tentang menjadi pahlawan yang gagah datang menyelamatkanmu dari kesedihan. Tidak. Ini tentang menjadi manusia biasa yang jujur dengan rasa takutnya, tapi tetap memilih untuk maju. Bukan karena dia tidak takut kehilanganmu, tapi karena dia lebih takut tidak pernah mencoba. Dia mulai menata kata-kata, membayangkan percakapan yang akan terjadi. Tapi yang lebih penting, dia mulai membentuk dirinya menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena dia tahu, cinta bukan hanya tentang keberanian untuk memulai, tapi juga tentang kesanggupan untuk bertahan.
Dan ketika Two of Cups muncul, hatinya mengerti. Ini bukan sekadar perasaan, ini adalah panggilan jiwa. Cinta ini tidak datang dengan fanfare, tidak juga dengan drama yang sering dikira sebagai bukti rasa. Cinta ini datang seperti musim semi setelah musim dingin yang panjang, pelan tapi pasti, menghangatkan satu demi satu bagian dirinya yang sempat beku. Bersamamu, dia merasa aman. Bukan karena kamu menjanjikan surga, tapi karena kamu tidak pernah berpura-pura menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Kamu tidak datang untuk menyelamatkan, tapi kehadiranmu menyembuhkan. Dia mulai membayangkan kehidupan yang tidak luar biasa dalam ukuran dunia, tapi luar biasa dalam ras. Sarapan sederhana dengan roti bakar dan senyummu. Diskusi kecil tentang film yang baru kalian tonton. Atau bahkan kebisuan panjang saat kalian duduk berdampingan, tapi tak pernah merasa sendirian. Baginya, itu adalah bentuk cinta paling utuh. Cinta yang tidak butuh pertunjukan, karena telah menemukan maknanya dalam keheningan. Two of Wands pun hadir, membawa rencana yang perlahan menjadi nyata. Dia tak lagi hanya membayangkan. Dia mulai menyusun langkah-langkah, memikirkan bagaimana dia bisa memasukkanmu ke dalam kehidupannya tanpa memaksamu untuk berubah. Dia ingin kamu hadir sebagaimana adanya, dan dia ingin mencintaimu dalam bentuk terbaikmu, bukan versi yang ingin dia ubah. Dia mulai menata ulang dunianya, dari pekerjaan hingga rutinitas, agar ada ruang untukmu di dalamnya. Bukan sebagai tambahan, tapi sebagai bagian yang penting. Dia mulai membayangkan kehidupan bersama, rumah yang tidak harus besar, tapi penuh kehangatan. Perjalanan ke tempat asing, bukan untuk mencari keindahan luar, tapi untuk menemukan keindahan dalam kebersamaan. Dan ketika dia melihat jauh ke depan, kamu ada di sana, duduk bersamanya, menua bersama, menertawakan masa muda, dan menciptakan masa tua yang penuh makna. Kartu Strength pun muncul sebagai cermin dari apa yang dia lihat dalam dirimu. Dia telah mengenal banyak orang, tapi hanya sedikit yang mampu membuatnya merasa cukup, hanya dengan menjadi diri sendiri. Kamu tidak datang dengan petir, tapi dengan cahaya. Tidak menyerang, tapi menyentuh. Kamu mengajarkannya bahwa ketenangan bukan kelemahan, dan kelembutan bisa menjadi bentuk keberanian tertinggi. Kamu tidak berkata banyak, tapi setiap tindakanmu adalah narasi panjang tentang keberanian, kesetiaan, dan keteguhan hati. Dan itu membuatnya kagum, lebih dalam dari sekadar cinta. Hingga semesta pun akhirnya bicara lewat Wheel of Fortune. Segala kebetulan, segala pertemuan yang tampak acak, mulai terasa seperti bagian dari skenario besar yang dirancang oleh sesuatu yang lebih tinggi. Waktu-waktu yang mempertemukan kalian kembali, pesan-pesan tak sengaja, perasaan yang tak pernah benar-benar hilang meski jarak terbentang, semuanya adalah isyarat bahwa mungkin cinta ini memang ditulis untuk menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu dipaksakan, bahwa mungkin kamu adalah jawaban dari doa-doanya yang paling sunyi. Dan keberanian pun datang dengan The Fool. Dia siap memulai, bukan karena dia tak punya masa lalu, tapi karena dia sudah berdamai dengannya. Dia tahu bahwa untuk mencintaimu dengan sepenuh hati, dia harus mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan itu sedang dia lakukan. Melepaskan topeng, menanggalkan ego, dan menapaki jalan baru yang penuh ketidakpastian. Tapi dia tak gentar, karena kamu adalah alasan yang cukup untuk percaya bahwa semua ini layak. Eight of Cups menutup perjalanan ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai permulaan sejati. Dia pergi, meninggalkan segala yang tidak membawanya ke arahmu, meninggalkan suara-suara yang membuatnya ragu, ekspektasi yang membebaninya, dan ketakutan yang selama ini menahannya. Dia tahu, tidak semua keberangkatan berarti kehilangan. Kadang, itu adalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar, dan kamu adalah rumah yang sedang dia tuju. Dengan langkah penuh keyakinan, dia bergerak ke arahmu. Bukan sebagai seseorang yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang memilih. Dan jika kamu bertanya, apakah ini nyata? Maka lihatlah langkah-langkah kecilnya, lihat pilihan-pilihannya, lihat bagaimana dia perlahan membentuk dirinya untuk menjadi seseorang yang pantas bersanding denganmu. Jawabannya tidak selalu terdengar dalam kata,
Tapi kamu akan menemukannya dalam cara dia hadir, tidak hanya sekali, tapi setiap hari. Tanpa janji kosong, tanpa drama, hanya ketulusan dan keinginan untuk membangun sesuatu yang bertahan melampaui waktu. Jadi, jika selama ini kamu merasa ada seseorang yang perlakuannya terasa ambigu, seseorang yang membuat kamu penasaran, seseorang yang mungkin tampak kuat di luar, tapi terasa lembut setiap kali melihatmu, bisa jadi dia adalah sosok yang sedang digambarkan oleh semua energi ini. Dia tidak ingin mencintaimu sekadar karena kamu menarik. Dia ingin mencintaimu karena kamu membuat dia merasa lengkap. Dan dalam diamnya, dalam setiap langkah yang belum terlihat, dia sedang menginginkan sesuatu yang sangat serius bersamamu. Semesta sedang menyusun semuanya, dan saat waktunya tiba, semua rasa yang dia simpan akan datang kepadamu seperti aliran air yang tak bisa dibendung. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tetap terbuka. Jaga cahaya di dalam dirimu, karena ketika dia datang, dia ingin menemukan kamu yang utuh, bukan sebagai seseorang yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang nyata, yang siap menerima dan berjalan bersamanya. Jika kata-kata ini menggema dalam hatimu, percayalah, kamu tidak salah merasakannya. Karena seseorang yang kamu pikir tidak memikirkanmu, justru sedang memikirkanmu lebih dari yang kamu tahu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1133 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.